di atas 60-70% siswanya nilainya C misalnya. D gitu ya. Susah banget nih dapat nilai. Misalkan dalam konteks segi nilai ya. Tapi nggak berubah tahun depannya. Gitu lagi. Jadi selama 6 angkatan, itu terus yang terjadi. Oh, ini mata kuliah gue nggak akan pernah bisa dapat nilai B. Karena B itu untuk dosen, A itu untuk Tuhan. Kayaknya sekarang lagi musim-musim stres juga karena tugas-tugas deadline-nya makin mendekat gitu ya, apalagi project yang memang dikasih untuk 1 semester atau setengah semester, dan juga tentunya untuk menyiapkan menghadapi ujian. Kenapa sih harus ada ujian-ujian ini gitu kan? Kenapa harus ada tes-tes, kuis-kuis yang bikin kita makin pusing dalam kuliah? Udah materi yang perlu dipelajarin banyak, kuisnya banyak gitu ya, jadi makin stres. Emang kenapa mereka harus ada? Oke, mungkin kita bahas secara sistemik terlebih dahulu. Sebelum masuk ke sistemik, kita bahas dari segi pragmatis dulu deh. Tentunya, dari segi pragmatis itu akan membantu proses seleksi, di mana dari keterbatasan lapangan pekerjaan, gitu ya, tentunya mereka ingin merekrut yang terbaik nih, untuk mengisi posisi tersebut. Jadi yang paling cocok untuk mengisi posisi itu. Nah, untuk bisa memilih mana yang paling cocok, makanya perlu dong kita cari nih indikatornya apa. Salah satunya pencapaian akademik, gitu kan, yang bisa kita adu, kita bandingkan antara satu kandidat dengan kandidat lainnya. Jadi itu mengapa menjadi hal hal signifikan ya bagi seluruh siswa, karena itu bagi hampir seluruh siswa, karena itu dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagaimana kemungkinan mereka bisa diterima di industri. Itu kan dalam konteks pragmatisnya. Kalau misalnya sebagian besar ingin melamar kerja di suatu tempat instead of menjadi entrepreneur gitu kan. Ya karena emang itu untuk mendapatkan kemungkinan diterima lebih besar, ya udah kita mengejar ke sana. Namun tantangannya sekarang industri ini sudah sadar. Bukan sudah sadar sih, dari dulu udah sadar, tapi kayak makin banyak deh, karena mereka mencoba untuk menjelaskan, sebenarnya ya dari dulu sih, untuk menjelaskan bahwa requirement-nya itu tidak hanya dari alumni mana, dari IPK-nya, tapi bagaimana hal-hal lain yang memang dibutuhkan untuk posisi tersebut, soft skill dan seterusnya. Jadi ya itu juga perlu jadi pertimbangan juga ya teman-teman. Oke, balik lagi ke dalam konteks ujian. Kalau misalkan kita lihat dari konteks tersebut, maka tentunya kita sebagai siswa itu adalah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan yang terbaik agar kita bisa memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa diterima kerja, karena kita memiliki keunggulan dibandingkan peserta lainnya, siswa lainnya, kandidat lainnya gitu kan, dengan kita nilai lebih baik. Nah, kalau misalkan dari segi pendidikan emang apa gitu kan? Kita lihat nih secara sistemik dari pendidikan itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat merujuk pada Gage and Brinner dalam bukunya Educational Psychology, itu ada bagannya tuh di mana ada tujuan dari pendidikan, terus itu akan nanti mempengaruhi apa sih konten yang perlu diajarkan, dan perlu juga dipertimbangkan nih, emang karakteristik siswa seperti apa. Oh, mereka sudah mengetahui ini. Oh, mereka dari daerah ini, sehingga mereka memiliki background wise seperti ini. Nah, pokoknya dari berbagai karakteristik siswa tersebut, dipertimbangkan juga nanti metode mengajar seperti apa ya, untuk bisa mendeliver konten ini dengan efektif. Lalu terakhir, dievaluasi menggunakan ujian, kuis, ulangan, dan apapun itu kita sebut. Dan hasil dari evaluasi ini, sejatinya itu mesti menjadi bahan untuk melihat lagi tujuannya, melihat lagi konten yang perlu disampaikannya, melihat lagi metode penyampaiannya. Nah, jadi untuk mengevaluasi hal-hal di balik atau yang berada dalam sistem tersebut, gitu. Sehingga, menurutku menjadi fenomena yang menarik ya, ketika dalam suatu kelas misalnya, ada mata kuliah yang mana itu di atas 60-70% siswanya nilainya C misalnya. D gitu ya. Susah banget nih dapat nilai. Misalkan dalam konteks segi nilai ya. Tapi nggak berubah tahun depannya. Gitu lagi. Jadi selama 6 angkatan, itu terus yang terjadi. Oh, ini mata kuliah gue nggak akan pernah bisa dapat nilai B. Karena B itu untuk dosen, A itu untuk Tuhan gitu ya. Ya, gimana gitu? Itu jadi pertanyaannya bagaimana kegunaan fungsi evaluasi atau tes tersebut, ujian tersebut, dalam mengevaluasi sistem pendidikan mereka, gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya sistem pendidikan seperti itu, dan
dalam segi evaluasi pun, itu dibagi menjadi dua. Ada sumatif yang di akhir banget nih, yang ujian semesteran itulah ya, dan ada formatif. Yang mana sekarang sebenarnya ya dua-duanya pun memang berfungsi lagi untuk membantu proses pembelajaran. Namun, formatif lebih kencang lagi, yaitu si ulangan mingguan atau ulangan harian ini. Jadi, siogianya, fungsi dari ulangan-ulangan itu bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan nilai dan bagaimana bisa menjadi bahan untuk merata-ratakan atau mencari komposisi untuk memberikan nilai, oh, si Fulan dapat nilai A, si Fulana dapat nilai B, dan seterusnya. Bukan sampai di situ, tapi bagaimana itu bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi. Udah bener nggak nih kontennya? Udah bener belum cara penyampaiannya? Mesti seperti itu, sehingga semakin tahun, semakin lama, makin bagus, makin efektif dalam proses pembelajarannya. Gitu. Karena assessment for learning. Evaluasi assessment ini bukan hanya untuk menjadi pemberian nilai, tapi untuk membantu learning itu sendiri. Gitu. Oleh karena itu, dalam pemberian feedback, evaluasi ini penting ada sosok yang bisa menjelaskan kamu tuh kurang di mana. Karena tadi, tujuannya apa? Membantu proses pembelajaran. Kalau misalkan si siswa sampai bisa tahu, oh, gue mendapatkan nilai segini karena gue salah di sini. Ya, dan yang caranya tuh untuk bisa mendapatkan benar, gue perlu membaca yang ini dan yang ini. Kalau siswa bisa tahu hal itu, maka itu akan sangat membantu proses pembelajaran siswa tersebut. Gitu. Oleh karena itu, makanya menurutku cukup menarik juga ya, di University of Queensland ini, di UQ, ada tutor yang banyak, gitu. Jadi, tutor tuh mungkin asdos lah ya. Asdos yang banyak yang membantu mahasiswa untuk bisa lebih paham. Dan ujiannya esai. Di feedback. Oh, kamu dapat nilai segini karena segini. Kalau kamu merasa tidak, ya kurang puas atau kok gini nilainya dengan pencapaian segini, bisa email. Nah, itu tuh penting adanya feedback terkait dengan apa sih pencapaian yang didapatkan untuk membantu pembelajaran mereka. Gitu, dari segi sistem pendidikan itu sendiri ya. Dan kembali lagi, kalau misalkan teman-teman ya sebagian besar ya tentunya mengikuti sistem pendidikan itu untuk mendapatkan sertifikasi which is ijazah dengan nilai yang baik, kita perlu lihat lagi, gitu kan. Oh, emang tujuan kedepannya mau ngapain? Mau bekerja menjadi seorang employee, atau mau entrepreneur misalnya, atau apa? Oh, ya misalnya seorang employee, kira-kira mau di mana? Mau di bagian apa? Cari tahu dari awal-awal, itu requirement-nya untuk posisi itu tuh apa, skill yang dibutuhkannya. Emang sebesar itu pengaruh IPK dalam jadi pertimbangan untuk diterima di posisi tersebut? Lo harus cari tahu. Kalau bukan IPK aja, apalagi? Oh, ada soft skill bagaimana bisa bernegosiasi. Oh, soft skill leadership. Oh, soft skill untuk bisa bekerja sama. Oh, soft skill problem solving, conflict management, dan seterusnya. Cari itu soft skill. Cari pengalaman bisa membuat kamu memiliki soft skill tersebut, sehingga kamu bisa memiliki bukti bahwa saya punya soft skill ini. Terbukti ketika saya mendapatkan ini, ketika saya melakukan A, B, dan C, dan seterusnya. Itulah pentingnya bagaimana kita bisa menentukan apa sih yang mau ke depannya. Kita coba map out bagaimana cara mendapatkannya, dan tidak hanya membatasi diri kita terjebak dalam memperoleh nilai yang bagus. That's it. Enggak cuman itu. Gitu. Dan itu yang membuat ya bukan menjadi pembelaan juga sih kalau misalkan teman-teman kayaknya nilai lagi nggak bagus sih semester ini. Ya udah, apa yang bisa teman-teman ambil pengalaman di bidang di luar akademik yang bisa mensupport karir yang mau teman-teman pursue ke depannya. Oh, gue pengen jadi researcher, Val. Ya udah, kalau misalkan dari segi nilai nggak oke, buat penelitian. Gimana cara bikin penelitian? Cari tahu. Bikin publikasi. Nah, itu bisa menjadi nilai yang plus banget. Walaupun misalkan dari IPK tuh bukan yang top notch-nya gitu, bukan yang top 15 atau 20%-nya gitu. Jadi kembali lagi, yuk coba kita cari tahu apa yang mau kita lakukan ke depannya, dan apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan hal tersebut, dan coba cicil dari sekarang. Semangat!